Bisa kita lanjutkan dialog, kita tanyakan ke kuasa hukum dari Liga Akbar, Pak Yudya Alamsyah. Pak Yudya, ini 2016 dicabut BAP-nya. Ini sebenarnya apa alasan dari pencabutan BAP tersebut, Pak Yudya? Halo, Pak Yudya. Panggilan Polda Jabar. Baik. Ya. Silakan dilanjutkan, Pak silakan Yudya. lanjutkan, Pak. Halo. Iya, kemarin Liga Akbar sudah memenuhi panggilan dari Polda Jabar atas panggilan. Ini harus digarisbawahi atas panggilan Polda Jabar. Jadi bukan kami yang mengajukan. Karena Liga Akbar ini sudah pernah dipanggil oleh Polres Cirebon dan menjadi dimintai keterangannya. Nah, pada saat kemarin akan diperiksa di Polda Jabar, Liga Akbar ini mendatangi kami minta untuk didampingi dan perlindungan hukum. Karena yang bersangkutan ini merasa ada ganjalan. Karena pada saat pemeriksaan 2016 itu ada keterangan ini ada beberapa faktor. Salah satunya pada saat BAP itu akan ditandatangani, Liga Akbar ini sempat menolak beberapa kali karena tidak sesuai dengan fakta hukumnya, kronologisnya. Tuh, tapi apa boleh buatlah. Pada saat itu Liga Akbar tidak bisa menolak dengan dasar yang disampaikan oleh penyidik, sehingga dengan berat hati Liga Akbar ini menandatangani BAP tersebut. Nah, inilah titik pencabutan ini kita titik beratkan di situ, karena ini akan merubah suatu kronologis peristiwa yang terjadi dalam perkara ini. Gitu. Karena rangkaian peristiwanya ini sekarang terputus. Baik. Antara Liga Akbar dengan saksi Aep dan Dede. Nah, kami merasa ini antara Liga Akbar, Aep dan Dede ini satu jalur, satu alur. Pak, gitu, jadi dalam BAP itu apa yang disampaikan oleh Liga Akbar itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kemudian dicabut dalam BAP 5 tahun tersebut yang baru diralat ataupun dikatakan bahwa itu ternyata nggak benar kejadiannya ada 8 tahun yang lalu. Apa aja, Pak? Di segmen sebelumnya Bapak mengatakan soal pelemparan itu nggak ada ya, Pak ya. Terus apa lagi yang dicabut, Pak, oleh Liga Akbar, Pak? Betul. Nah, itu yang titik beratnya itu pada saat terakhir Liga Akbar itu bertemu dengan Eki dan Vina itu sekitar pukul 7 malam lah setelah maghrib. Mereka berdua pamitan untuk ke Kuningan, acara klub, acara klub, musyawarah klub katanya. Nah, dari kronologis di situ, isu terputus di situ, pertemuannya di situ. Nah, akan tetapi dibuat lagi alur cerita yang seakan-akan pada jam itu antara Liga, Eki dan Vina ini berjalan menggunakan sepeda motor. Di sana ada kejar-kejaran, ada pelemparan dan ada omongan apa namanya? Halo? Baik. Ya, silakan. Pak Yudya, sebentar sebelum saya menuju ke Pak Susno. Pak Yudya, pada saat itu berarti dikatakan, sekali lagi kami ingin konfirmasi bahwa 8 tahun yang lalu Liga Akbar itu diarahkan untuk membuat sebuah keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ia ketahui pada saat itu. Nah, siapa yang meminta dia untuk menandatangani BAP tersebut dan mengatakan bahwa itu sesuai dengan yang terjadi sebetulnya, walaupun ternyata tidak sesuai ternyata menurut Liga Akbar kemudian? Siapa yang meminta, Pak? Ya, itu kan spontanitas pada saat pemeriksaan. Nah, di situ di ruangan situ cuma ada dua orang. Informasi yang saya terima yaitu Liga Akbar dan penyidik. Tuh. Makanya penambahan alur cerita itu, alur kronologis itu ya tidak lain karena dari penyidik sendiri meminta untuk itu ditandatangani, walaupun
Liga Akbar ini sudah beberapa kali menolak. Oke, baik. Baik, kita menangkap Pak Yudi. Beberapa kali menolak sampai terakhir pun ya penegasan dari penyidik itu. Baik, Pak Yudi, kami menangkap Pak Susno. Kita ke Pak Susno dulu aja. Pak Susno, ini dengan pencabutan BAP ini akan seperti apa efeknya pada pengusutan kasus ini, Pak? Jadi ada dua ya. Pertama, untuk yang sedang disidik sekarang, yaitu tersangka Peggy, ini sangat menguntungkan bagi dia. Bahwa artinya peristiwa yang terjadi 2016 itu sangat kecil akan menyangkut nama dan Peggy yang sekarang ditahan. Kedua, ini kalau benar, kalau bisa dibuktikan apa yang dikatakan oleh Liga Akbar, bahwa dulu penyidikan ini mengarah kepada keterangan seperti yang disampaikan oleh saksi Aib yang jelas berbohong. Maka pada persidangan itu jelas skenario kasus itu bukan berdasarkan kejadian sebenarnya. Catatannya kalau benar yang disampaikan ini, maka sidang pengadilan tingkat pertama dan sidang pengadilan tingkat banding dan sidang pengadilan kasasi itu menyidangkan skenario rekayasa. Dan ini sangat berguna bagi pengacara-pengacara, advokat-advokat, baik advokat tersangka Peggy maupun advokat para terpidana yang sekarang masih di dalam dan advokat daripada terpidana yang sudah keluar yaitu Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali. Oke. Sehingga mereka bisa dibebaskan dan Saka Tatal bisa dipulihkan nama baik. Dan juga ini penting untuk dunia peradilan di Indonesia. Seandainya ya, saya tidak mengatakan apa yang dikatakan Akbar, Liga Akbar itu benar. Seandainya, sekali lagi saya katakan seandainya, ini agar orang-orang yang mencintai hukum di Indonesia ini catatan bahwa hukum di negara kita ini praktisnya tidak sedang baik-baik saja. Baik. Sangat menyedihkan kalau perkara bisa direkayasa seperti itu. Lihat nasib orang. 7 orang masih mendekam dalam penjara, menunggu mati di dalam penjara karena seumur hidup. Baik, terima kasih Pak Susno Duaji atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami dan terima kasih juga Pak Deddy Purwanto dan juga Pak Yudia, masing-masing dari kuasa hukum, baik itu dari kuasa hukum keluarga atau dari kuasa hukum Liga Akbar dan juga kuasa hukum dari Peggy Setiawan.